realita petani kopi dan perkebunan kopi yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Semua pertanian memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi ini khusus petani kopi. Tahun ini petani kopi, khususnya petani kopi ini lagi viral, lagi naik daun. Karena apa? Harganya mahal, buahnya lebat dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Tapi realitanya di 2 tahun yang kemarin 2022 dan 2023 petani kopi itu sangat kesulitan ekonomi dan banyak yang terjebak utang, tidak sedikit pun terjebak utang karena permodalan. Mengapa sampai terjebak utang? Karena di tahun 2023 harganya murah, kopinya tidak berbuah sama sekali, bahkan bisa dikatakan jong di tahun 2003. Nah, keberkahan di tahun 2004 ini harganya mahal, buahnya pun lebat. Jadi realitanya petani kopi itu kalau hanya sekedar petani kopi aja, cuman satu jalur petani kopi, tidak memiliki sampingan petani lain, dia akan selalu kesulitan dan bisa dikatakan pas-pasan. Seharusnya petani kopi memiliki sampingan usaha penanam sayuran. Tahun ini posisi petani kopi itu naik daun, semua postingan di media sosial semua tentang kopi, membahas tentang kopi. Ya alhamdulillah, karena sekarang ini keberkahan bagi para petani kopi. Tahun ini bisa dikatakan suatu pemecah rekor ya, harga kopi mengalami kepuncakan, harga tertinggi mencapai 75.000 per kilogram. Tapi tidak semua petani kopi akan berjalan mulus. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Bagi para petani kopi kecil yang petani kopi hanya pas-pasan, hanya petani kopi yang itu-itu aja, dia memiliki sisa dan bisa melunasi utang, itu hal yang wajar, hal yang wajib. Karena setiap petani kopi intinya setiap tahun dia tidak terlepas dari namanya utang. Karena pertanian kopi ini hanya satu kali panen dalam 1 tahun. Dan kemudahannya petani kopi ini tidak harus mengeluarkan modal. Modalnya cuma sekali, begitu tanam setelah menjadi perkebunan kopi, sudah kopi dewasa, dia hanya melakukan perawatan. Hal-hal yang paling sulit bagi petani kopi yaitu di kala musim raya atau panen raya yang dilakukan setahun sekali, sangat kesulitan mencari tenaga kerja. Ini yang sering dialami oleh para petani kopi, kesulitan mencari tenaga kerja di kala panen raya atau musim kopi. Kesulitan yang kedua bagi para petani kopi di kala peceklik sehabis musim, selepas musim mengalami hal yang peceklik. Di mulai bulan Januari, Februari, Maret, dan April itu mengalami hal-hal kesulitan. Ini yang dinamakan masa-masa peceklik, masa-masa kritis bagi para petani kopi. Oke, kalau para petani kopi yang kebun kopinya lebar, memiliki 2 hektar, 3 hektar, atau 4 hektar, dia tetap enak karena dia memiliki lebih, punya sisa, punya uang cadangan untuk permodalan dan untuk menanggulangi di saat-saat peceklik. Tapi bagi petani kopi yang itu aja, hanya memiliki perkebunan kopi 1 hektar dan tidak lebih, dia tidak memiliki usaha sampingan, pasti dia akan merasakan kesulitan namanya peceklik. Udah belum? Udah. Nih panen kol. Meneh titik neh. Nih panen kol gede-gede nih, super. Tidak sedikit para petani kopi yang usahanya hanya sekedar petani kopi itu aja, tapi tidak sedikit pula yang kebun kopi ini hanya sekedar sampingan. Dia memiliki perkebunan kopi, tapi dia memiliki usaha lain, entah itu petani sayuran, entah itu berjualan atau berdagang atau berbisnis, apa aja, yang penting memiliki usaha sampingan selain perkebunan kopi. Perkebunan kopi ini hanya dijadikan sampingan, walaupun ini penghasilan utama, tetap memiliki usaha sampingan yang lain agar bisa menanggulangi musim peceklik di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Karena di bulan-bulan itulah sangat kritis, masa-masa yang kritis yang dialami bagi para petani kopi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini besar. Nah, ini besar juga tunas raja. Ini besar. Calon pertumbuhan kopi yang bagus. Kopi itu ada 2 tipe, yaitu tipe yang bermodal, bisa memiliki modal yang banyak, bisa melakukan perawatan setiap tahun, dia
perkebunan kopinya akan selalu bagus karena dia bisa melakukan perawatan, pemupukan dan segala macam. Karena untuk melakukan perawatan, pemupukan dan segala macam membutuhkan modal yang sangat besar. Tapi bagi para petani kopi yang kecil ya perkebunannya biasa-biasa aja karena dia akan selalu mencari kebutuhan dikala peceklik. Jadi perkebunan kopinya tidak bisa kerawat dan penghasilannya pun ya sederhana, tidak seperti orang yang memiliki cukup modal, kebun kopinya bagus, buahnya setiap tahun bagus, dia bisa banyak cukup lah. Beda halnya seperti kalau yang petani kecil ya, petani kecil ini akan selalu kesulitan mencukupi ekonomi. Karena hal yang berat itu adalah mencukupi perekonomian setiap hari. Kita mencari ekonomi, mencari pekerjaan setiap hari, perkebunan kopinya tidak kerawat. Kita selalu merawat kebun kopi, ekonominya kesulitan. Itulah realita perkebunan kopi.